Halo sahabat bonsai dan sahabat satu hobi dimanapun berada. Jadi kita berjumpa lagi ya di channel kesayangan kita, channel Hobi Bonsai Bali, channelnya para pemula. Dan di video kali ini saya sedang berada di alam lagi ya. Dan untuk kesempatan kali ini maunya saya mengambil beberapa bahan bonsai ya. Dan bahannya dari dua jenis pohon, itu dari jenis pohon serut dan juga pohon rukem. Dan ini adalah tempat ini adalah lahan kosong ya, yang keberadaannya memang bukan sebagai tempat garapan warga, cuman semak belukar seperti ini. Dan di sini pohonnya cukup beraneka ragam yang bisa dijadikan bonsai, semisal serut, rukem, dan juga lantana yang paling banyak. Dan rencananya kali ini kita akan ambil beberapa pohon serut dan juga rukem yang ukurannya kecil-kecil ya. Dan kebetulan di depan kita ini ada satu bahannya atau pohonnya, ini jenis serut ya. Yang sebelumnya saya sudah sempat lihat dan juga survei ya keberadaannya, dan memang bahannya atau karakter bahannya cukup bagus ya. Jadi ketimbang ini nantinya dibersihkan warga, dibabat atau dipotong ya, jadi lebih baik kita ambil dan kita manfaatkan untuk karya seni. Jadi nanti bagaimana video selengkapnya disimak terus ya, jangan di skip. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru menemukan channel Hobi Bonsai Bali, jadi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan jangan lupa ya dukungannya dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe agar channel ini bisa terus berkembang ke depannya dan selalu bisa mengupdate video-video terbaru ya. Jadi saya bisa lebih semangat lagi untuk bikin video. Jadi selamat menyaksikan videonya ya. Salam satu hobi, salam bonsai. Nah, jadi sahabat bonsai, di depan kita kali ini sudah ada satu dan itu dua ya. Jadi satu bahan serut, bahan dari pohon serut, dan satu lagi dari bahan pohon rukem. Nah, jadi bisa kita lihat bonggolnya itu ya lumayan besar, kira-kira hampir 2 jempol ya. Dan ini daunnya ya, pertumbuhannya sudah cukup tinggi, kira-kira 1 meteran lah. Nah, jadi kita akan coba nanti ambil keduanya. Dan ini juga untuk serutnya, karakter bonggolnya juga cukup lumayan, ini besarnya sejempol ya. Karakternya lumayan, percabangannya juga cukup bagus ya. Dan nanti untuk bahan-bahan ini ya, karena ukurannya juga relatif kecil namun memiliki karakter yang cukup bagus ya, nanti bisa kita manfaatkan untuk bahan bonsai mame mungkin ya, atau small, paling tidak kurang dari 30 cm ya, jadi small ya. Nah, jadi langsung saja ya, kita tidak usah berlama-lama lagi, kita akan coba ambil satu persatu. Dan nanti saya rasa di bawah juga di sana ya ada satu. Dan nanti setelah kita ambil yang ini ya, setelah kita ambil kedua bahan ini, kita akan langsung lihat yang di sana. Oke, jadi langsung saja kita akan ambil dan dongkel ya. Nah, untuk bahan dari pohon serut ini ya, ukurannya mungil, dan kita akan coba dulu potong-potong bagian cabang-cabang ya, cabang-cabang yang ada. Jadi nanti biar bisa mempermudah kita dalam proses pengambilan. Dan bahannya memang karakternya sudah cukup lumayan ya, dari segi karakter dan juga dari segi liukan sudah cukup bagus menurut saya. Nah, mungkin menurut teman-teman mungkin ada yang berpendapat lain ya, tapi kalau menurut saya ini sudah cukup lumayan. Nah, jadi bisa kita lihat ya, seperti itu bahannya, karakter bahannya. Dia agak melengkung ke bawah sana.
Nah sahabat bonsai, ini bonggolnya cukup dalam ya, cuman ada beberapa akar yang pertumbuhannya ke samping. Jadi kita akan coba potong dulu beberapa akar yang tumbuhnya ke samping ya, biar memudahkan kita dalam proses pengambilan nanti. Jadi mungkin akar utamanya atau akar tunggangnya yang masuk ke dalam harus dipotong ya. Ini memang akarnya ke samping sudah kita potong semua, cuman ini ada satu akar tunggang yang masuk ke dalam ya, seperti karakter serut biasanya ya, terdapat akar utama yang masuk ke dalam, sehingga kita harus potong di tengah-tengah agar kita bisa ambil bahannya. Nah, jadi sahabat bonsai, ini bahan bonsai kita yang pertama, dan ini dari pohon serut ya. Nah, jadi seperti ini penampilannya setelah kita dongkel tadi. Dan ini ukurannya kira-kira berapa ya ini? 25, mungkin lebih dari 30 cm nanti ya. Nanti kita akan bersihkan lagi, dan ternyata ya ini akarnya ini jadi satu di dalam, dan ini ada satu lagi yang ketinggalan ya, karena dia cuma jadi satu di bagian pangkal saja, sedangkan di bagian atas dia bercabang seperti ini ya. Jadi kita cuma bisa dapat yang ini ya, tapi sudah cukup bagus ya ini penampilannya. Kita ini potong beberapa bagian yang mungkin nanti tidak akan kita tidak akan kita pakai, dan akarnya juga lumayan ini sudah keliling ya, dan nanti kita akan bersihkan di rumah lagi, kita akan potong-potong lagi di rumah ya. Nah, di sini ada satu keunikan dari bahan bonsai serut ini ya, di bagian pangkal ini ada semacam keringan ya. Kalau ini kita bersihkan, kita akan bisa lihat keringannya secara jelas. Jadi ini mungkin dulu bekas seperti kebanyakan ya, ini bekas dipotong kemudian dimakan rayap dan tumbuh lagi percabangan di sini. Jadi keunikannya ada di sini ya. Nanti saat kita tanam dan jadikan bonsai, kita akan coba ekspos bagian keringan ini sehingga tampak bahan bonsainya bisa tampak lebih kesannya bisa lebih unik, dan kesan tuanya bisa lebih terlihat. Nah, jadi ini dia bahan pertama kita ya, bahan bonsai dari pohon serut. Dan untuk selanjutnya kita akan coba ambil dari bahan bonsai rukem ya, yang ada di sana. Posisinya agak ke dalam ya, agak di semak-semak.
nanti kita akan coba bersihkan dulu sekitarnya agar bisa lebih mudah nanti kita dalam proses pengambilan. Nah, itu dia bahannya ya. Nah, jadi kita akan ambil bahan itu, mudah-mudahan bagus ya. Oke, kita lanjut ke proses pengambilan bahan bonsai yang kedua, yaitu bahan bonsai rukem. Nah, sahabat bonsai, untuk bahan bonsai kedua kita dari bahan rukem ini agak mudah ya kita ambil, karena cuman kita memotong dua akar bagian samping dan juga bagian akar tunggang utama ya, jadi seperti ini. Jadi ketimbang bahan bonsai serut yang tadi agak susah. Dan untuk cabang ini mungkin kita pendekkan saja ya, agar nanti proses dalam pembuatan bonsainya juga lebih mudah ya. Nah, jadi kita untuk batang ini kita nanti mungkin pakai sebagai alur batang utama ya, tapi kita akan pendekkan juga mungkin segini ya. Nanti kita akan rapikan lagi di rumah. Nah, ini yang perlu dirapikan nanti di rumah. Jadi ini dia sahabat bonsai, bahan kedua kita dari bahan rukem yang ukurannya juga cukup lumayan ini ya, hampir 2 jempol. Dan mudah-mudahan ini bisa hidup setelah kita tanam dan bisa menjadi sebuah bonsai yang sesuai harapan kita semua. Oke, jadi kita akan coba lagi cari bahan bonsai rukem yang lagi satu ya. Kita akan telusuri jalan setapak ini ke bawah ya, sedikit ke bawah. Kita akan lihat satu lagi bahan bonsai rukem yang kita survei kemarin. Nah, sahabat bonsai, ini adalah jalan dulunya ya. Ini jalan setapak yang biasa dilewati warga untuk turun ke bawah ya. Tapi melihat keadaannya sekarang mungkin sudah jarang dilewati ya, karena
keadaannya seperti ini. Semak-semaknya banyak dan jalannya tidak terawat ya. Nah, dan di sekitaran sini banyak sekali pohon-pohon yang saya bilang tadi ya, bisa dijadikan bonsai. Semisal lantana seperti ini. Bahkan di sini banyak sekali ya. Banyak sekali ada lantana. Dan ini kita temukan satu lagi pohon serut. Dan kemarin juga sudah sempat kita lihat keadaan ada penampilan bonggolnya ya. Ini masih kecil. Dan ini juga sama masih kecil ya. Ini baru anakan. Yang dulunya ini kalau sekitar 2 tahun lalu ya, di sini banyak sekali pohon serut yang besar-besar ya. Cuman itu dia karena banyaknya dicari orang, makanya sekarang sudah habis dan cuma anakan-anakannya saja yang tersisa. Yang walaupun begitu masih ada ya beberapa yang tertinggal, semacam bahan tadi yang karakternya juga cukup unik, yang bisa kita manfaatkan untuk bahan bonsai. Dan di sini ada satu pohon rukem, kita lihat lagi ya. Nah, ini bukan pohon rukem yang saya bilang ya, yang saya bilang sudah sempat kita survei tadi. Namun kalau kita lihat ini, aduh ini udah kering ya, kering dan mati. Kalau kita lihat ini bonggolnya lumayan sih, cuman ini sudah kering ya. Saya kira ini masih bagus. Kalau saja ini masih bagus, alur batangnya bisa lumayan ini. Nah, itu bonggolnya di dalam ya, lumayan ini. Satu telunjuk saya, ukuran telunjuk ya besarnya. Kita biarkan saja karena agak kurang menarik sih sebenarnya. Dan di sebelahnya ini ada apa ya, satu lagi pohon rukem, semacam anakannya ya sih, cuman apa ya, kebanyakan memiliki karakter yang bagus sih sebenarnya kalau kita perhatikan ya. Tapi untuk ini, untuk bahan ini tidak akan saya ambil juga. Nah, yang membuat saya tertarik kemarin ya, yang sudah sempat saya survei itu. Nah, itu ada pohon rukem kecil yang sebelumnya ini kan posisinya tepat di tengah jalan setapak. Nah, jalan setapak kan, jadi mungkin ini dulu dipotong ya, dipotong warga, dan sekarang sudah tumbuh tunas-tunas baru seperti itu. Kita akan coba dekati ya. Nah, ini dia sahabat bonsai. Ini keadaan atau penampilan pohon rukumnya ya. Setelah tumbuh daun baru seperti ini. Dan ini seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya ya, kalau daun muda dari pohon rukem ini warnanya merah seperti ini ya. Dan penampilannya kalau sudah begini sangat menarik sekali, karena ada kesan merah yang bercampur hijau seperti ini ya, yang membuat penampilan dari pohon rukem itu sangat menarik. Apalagi ada bunga dan buahnya juga. Nah, untuk bahan ini ya, yang membuat saya tertarik adalah ini karena saya lihat ini ada 2 batang ya, twin ya kalau istilahnya, batang twin, yang mudah-mudahan nanti ini di dalam ini jadi satu. Jadi kalau nantinya kita pakai bahan bonsai, ini kesannya bisa semakin menarik karena ada batang twin seperti ini. Yang walaupun di bagian atas dia menyatu ya, cuman ini menurut saya ini menarik sekali, karena di rumah juga saya ada satu pohon rukem twin dia tinggi, yang dari bawah dia seperti ini, cuman di bagian atas dia menempel. Nah, tapi menurut saya juga lumayan menarik sih. Mungkin untuk teman-teman mungkin ada yang berpendapat lain ya, tapi untuk rukem sendiri memang menjadi salah satu bahan bonsai yang cukup menarik ya, seperti apapun penampilannya, karena karakternya seperti ini, seperti yang saya bilang tadi. Dan ini di sampingnya lagi ya, banyak sekali ada anakan-anakan rukem seperti ini. Ini ada satu, dan di bagian bawah juga ada lebih banyak lagi anakan-anakannya. Dan di sini ada anakan pohon serut juga sini ya. Nah, ini. Dan kalau bisa kita perkirakan 10 tahun lagi ya, mungkin
tempat ini bakal dipenuhi lagi dengan bahan-bahan rukem dan juga bahan-bahan bonsai dari pohon serut ya, seperti dulu, seperti 2 tahun lalu yang keadaannya sangat banyak sekali terdapat bahan bonsai di sini. Nah, jadi untuk bahan ini sendiri kita akan coba dulu ya, lihat akarnya seperti apa, lihat penampilan bonggolnya seperti apa, yang mudah-mudahan ini di dalam jadi satu ya, agar kita nanti bisa kita ambil dan manfaatkan, ketimbang juga nanti ini dipotong lagi sama warga ya, sama warga yang lewat, jadi jadinya mubasir ya. Oke, langsung saja ya kita ke prosesnya. Jadi untuk sekarang kita akan coba lihat dulu bagaimana keadaan bonggolnya. Mudah-mudahan bagus ya, sesuai harapan. Nah, ini ada satu akar yang mulai kelihatan ke samping ya. Nah, sahabat satu hobi, setelah kita gali tadi ya, sedikit gali, dan ternyata dalamnya ini memang jadi satu, cuman ini cukup dalam. Nah, sekarang kalau seumpamanya kita ambil ini bagaimana ya, cukup dalam sekali, dan nanti pun kalau kita tanam ini cuman sebatas ini ya, jadi saya rasa ini tidak bisa kita manfaatkan ya, karena sangat dalam, dan nanti kalau dalam proses tanam nanti cuman segini. Kalau terlalu dalam nanti agak susah juga dalam proses penanaman. Jadinya mau tidak mau kita kita akan jadikan 2 saja bahan ini ya, jadikan 2. Kita akan potong satu persatu di bagian bonggol ini ya, di bagian bonggol akar tungkangnya ini. Nanti kita akan pakai untuk bahan mame dengan cara di stek ya, karena ini tanpa akar sama sekali, ini di bagian bawah, bagian tengah sini. Kita akan coba ambil satu persatu dulu. Agak susah juga ya. Nah, ini setelah saya coba gali lagi ya, ternyata pangkalnya itu tumbuhnya ke samping, dan saya rasa ini bisa diambil keseluruhan ya. Kita akan coba gergaji, soalnya kalau ini diambil satu persatu sangat sayang sekali ya, karena penampilannya yang batangnya kembar seperti ini ya, yang nanti walaupun saat ditanam tidak kelihatan bagian bonggolnya, tapi ini mereka bisa ditanam jadi sepasang seperti ini ya, yang mana bonggolnya jadi satu, cuma di bagian atas saja yang pisah. Jadi bakal membuat bisa bikin bisa membuat penampilannya lebih bagus lagi nanti saat ditanam.
Nah, jadi sahabat bonsai, setelah melalui perjuangan yang cukup lumayan ya, akhirnya bahan bonsai rukam ini bisa kita ambil, yang walaupun bagian bongolnya harus dengan sangat terpaksa kita potong seperti ini ya. Nah, nanti tujuannya agar proses penanaman nanti bisa paling tidak bisa segini ya, yang lumayan cukup dalam ini bonggolnya, karena biar ini bagian atasnya bisa terekspos lagi dengan baik. Nah, jadi ini dia bahan ketiga dan bahan terakhir kita kali ini dari bahan bonsai rukam ya, yang menurut saya ini penampilannya cukup menarik dan nanti bisa kita manfaatkan untuk bahan bonsai. Nah, mungkin kita tanam seperti ini ya. Nah, jadi ini dia bahannya. Nah, jadi sahabat bonsai, inilah hasil dari kita dalam proses pengambilan bahan bonsai tadi ya, yang sebelumnya sudah sempat kita survei, dan hari ini kita ambil dan kita mendapat 3 bahan yang penampilannya menurut saya cukup menarik ya. Ini ada satu bahan serut dari pohon serut ya, yang ukuran tingginya mungkin ini nanti bisa jadi 30 cm, dengan penampilan yang cukup unik di bagian bonggol yang ada ini ya, ada keringan dan juga karakter liukan dari batangnya yang cukup menarik menurut saya. Dan ini ada 2 bahan dari pohon rukam, ini hasil dongkilan yang kedua ya, yang walaupun agak lecet tapi tidak apa-apa, karakter batangnya juga atau liukannya juga cukup menarik ya. Jadi ada 2 cabang di sini. Ini kita akan pakai sebagai alur batang utama dan ini sebagai cabang. Nah, dan yang ketiga ini adalah bahan rukam juga, ini twin ya, cuman yang bahan ini memiliki menurut saya apa ya, agak kurang sih sebenarnya, karena ini ukuran bonggolnya terlalu panjang ya untuk ukuran twin seperti ini. Jadi tidak apa-apa ya, yang penting nanti bisa kita manfaatkan di rumah, karena juga karakter batangnya juga cukup menarik ya. Ada semacam keringan di sini yang membuat kesan unik dan kesan tuanya semakin apa ya, semakin menarik, yang walaupun bagian bonggolnya seperti ini. Nah, jadi itu dia untuk video kita kali ini ya sahabat bonsai. Jadi tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan ya yang mungkin menyaksikan video ini sampai berakhir, dari awal sampai akhir ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan partisipasi kalian ya. Dan semoga video ini bisa memberi hiburan ya, manfaat dan juga inspirasi kalau bisa. Nah, jadi terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai, dan sekali lagi jangan pernah menyerah dalam berkreativitas. Terima kasih.